Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Alia duduk termenung di depan rumah tua milik ibunya. Rumah yang sudah lama tak terawat, yang dindingnya mulai mengelupas, dan jendela-jendelanya tampak seperti mata yang kosong, tanpa pandangan. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang sudah lama hilang. Di sekitar rumah itu, waktu seakan terhenti. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang mengiris hati, dan Alia merasa semakin terhimpit oleh rindu yang tak bisa terbayar. Dulu, rumah ini penuh dengan tawa, harapan, dan cinta. Ibu, dengan senyum hangatnya, selalu menyambut Alia pulang dari sekolah. Setiap malam, mereka duduk bersama di ruang keluarga, berbagi cerita sederhana tentang hari yang telah dilalui. Ibu akan memijat pelan pundak Alia, memberi nasihat, dan merangkulnya erat-erat seolah tak ingin ada yang mengganggu kebersamaan mereka. Semua terasa sempurna. Namun, itu semua berubah beberapa tahun lalu. Saat Alia baru berusia 14 tahun, sebuah penyakit langka mulai menggerogoti tubuh ibunya. Dokter berkata, waktu yang dimiliki ibu Alia sangat terbatas. Sebulan, 2 bulan, dan akhirnya, waktu itu benar-benar habis. Ibu yang dulu penuh dengan kehidupan kini terbaring lemah di tempat tidur rumah yang sama. Alia tak bisa menerima kenyataan itu. Hari-harinya dipenuhi dengan air mata dan ketidakpastian. Ia sering duduk di samping ibu, memegang tangannya yang semakin dingin, berharap keajaiban datang. "Alia, kamu harus kuat. Ibu akan selalu ada di hati kamu," kata ibunya dengan suara lemah, mencoba memberikan semangat meski ia sendiri hampir tidak punya tenaga untuk berbicara. Setelah kepergian ibunya, Alia merasa dunia menjadi sepi. Keheningan rumah itu begitu mencekam, seolah-olah bayangan ibu terus menghantui setiap langkahnya. Ia berusaha melanjutkan hidup, meski hatinya terus terasa hampa. Tak ada lagi pelukan hangat, tak ada lagi suara lembut yang menenangkan. Alia merasa kehilangan, namun rindu kepada ibunya semakin tumbuh besar setiap harinya. Dan kini, saat ia kembali ke rumah ini, rindu itu semakin membara. Alia merasa seperti seorang anak kecil yang kehilangan arah, mencari-cari ibu yang tak akan pernah kembali. Ia tahu, cinta ibunya tidak akan pernah hilang, tetapi kenangan tentang ibu semakin memudar seiring berjalannya waktu, dan itu yang paling menyakitkan. Alia menatap foto lama di atas meja kayu yang kini sudah pudar warnanya. Itu adalah foto keluarganya, diambil pada hari ulang tahunnya yang ke-10. Ia, dengan senyum cerah, duduk di pangkuan ibu yang memeluknya erat, sementara ayahnya berdiri di samping mereka, tertawa bahagia. Waktu itu, Alia tak pernah berpikir akan ada hari di mana ia akan duduk di sini, di ruang ini, sendirian tanpa kehadiran ibu yang selalu menjadi sumber kekuatannya. "Alia, ingat satu hal, kamu adalah anak yang kuat. Jangan pernah menyerah." Suara ibu terngiang jelas dalam benaknya, seolah ibunya masih berada di sini, berbicara padanya. Air mata Alia mulai menetes. Ia merasa seolah-olah bisa merasakan pelukan ibu yang dulu selalu menyelimutinya. Tapi sekarang, pelukan itu hanya ada dalam kenangan. Tidak ada lagi tangan yang mengusap kepalanya. Tidak ada lagi senyum hangat yang mampu menenangkan jiwa yang rapuh. Tahun-tahun berlalu, dan Alia berusaha keras untuk melupakan rasa sakit itu. Ia melanjutkan hidup, sekolah, berusaha memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Namun, semakin lama, bayangan ibunya semakin hidup dalam setiap langkahnya. Saat ia meraih prestasi, ia teringat betapa bangganya ibu akan setiap pencapaiannya. Ketika ia mengalami kegagalan, ia merindukan kata-kata semangat ibu yang selalu mampu membuatnya bangkit. Namun, ada satu hal yang tak bisa dilupakan oleh Alia. Sebuah janji yang diucapkan ibunya saat-saat terakhir. "Jangan biarkan dirimu terluka. Nak, ibu akan selalu ada di hati kamu. Jangan lupakan bahwa cinta ibu akan terus hidup dalam dirimu." Alia menggenggam erat janji itu, namun semakin ia berusaha untuk memegangnya, semakin terasa berat. Cinta ibu yang dulu begitu nyata kini hanya tinggal kenangan yang melintas dalam bayangan-bayangan yang datang silih berganti.
Kenangan tentang ibu yang membelai rambutnya dengan lembut, tentang suara ibu yang mengajarkannya tentang hidup, tentang harapan-harapan yang ibu titipkan. Ia berusaha untuk kuat, tetapi setiap detik yang berlalu semakin menyiksa hati. Rumah ini, meski tak lagi dipenuhi tawa ibu, tetap menyimpan jejak-jejak cinta yang tak akan pernah hilang. Namun, bagi Alia, itulah yang membuat segalanya semakin menyakitkan. Karena semakin ia mencoba untuk melupakan, semakin dalam pula rasa rindunya terhadap ibu. Hari-hari di rumah itu semakin terasa sepi. Alia kembali tinggal di rumah yang kini menjadi saksi bisu dari segala kenangan tentang ibu. Ia mulai merasa semakin terasing dari dunia luar. Setiap kali ia melangkah keluar, ia merasa ada yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Rindu yang membebani hatinya semakin dalam, dan ia merasa terhimpit oleh perasaan yang tak bisa diungkapkan. Tiap malam, Alia duduk di pinggir jendela kamar ibu. Ia menatap keluar, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Dalam keheningan itu, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, seperti suara ibu yang berkata lembut, "Aku selalu di sini, nak, meski tak tampak." Alia tahu itu hanya imajinasi, namun perasaan itu begitu kuat, membuatnya tak mampu menahan air mata yang terus mengalir. Ia ingin berbicara dengan ibu lagi, berbagi cerita seperti dulu. Ia ingin merasakan kembali kehangatan pelukan ibu yang dulu selalu membuat dunia terasa lebih aman. Tapi, itu semua hanya tinggal kenangan. Ia mulai mengunjungi makam ibu setiap minggu, berdiri di sana dalam kesunyian, memegang bunga yang ia bawa dengan hati yang penuh harapan. Ia berbicara pada batu nisan ibu seperti ibu akan mendengarnya. "Ibu, aku merindukanmu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa terus berjalan tanpa ibu di sisiku. Aku merasa sangat sendirian." Suara Alia pecah, tertahan oleh isak tangis yang begitu dalam. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa rindu itu mulai berubah menjadi perasaan bersalah. Alia merasa seolah-olah ia tidak cukup berusaha untuk menjaga kenangan ibunya tetap hidup. Setiap kali ia meraih pencapaian atau menghadapi kesulitan, ia merasa ibu akan kecewa karena tidak lagi ada di sana untuk mendampinginya. Apa ibu akan bangga padaku? Apa ibu tahu aku berusaha sekuat tenaga? Atau apakah aku mengecewakan ibu? Pikirnya, bertanya-tanya pada diri sendiri. Perasaan bersalah itu semakin mencekam. Ia takut jika waktu terus berjalan, kenangan tentang ibu akan semakin memudar. Rasa takut itu membuatnya semakin terperangkap dalam bayangan ibu, dalam rasa rindu yang tak pernah bisa ia luapkan dengan kata-kata. Alia tahu, ia harus melepaskan, tetapi hatinya terasa seperti terikat pada kenangan yang tak bisa ia lepaskan. Namun, semakin ia berjuang untuk melepaskan, semakin kuat perasaan itu membelenggunya. Rindu itu, yang awalnya begitu manis, kini berubah menjadi beban yang begitu berat. Alia tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia. Dunia yang penuh dengan kenangan indah bersama ibu, dan dunia yang kini terasa hampa tanpa kehadirannya. Suatu malam, ketika Alia duduk di kursi kesukaan ibu di ruang keluarga, pikirannya melayang jauh. Hatinya penuh dengan pertanyaan, rasa rindu yang terus menggumpal, dan kerinduan akan kehangatan yang tak akan pernah ia rasakan lagi. Rumah ini yang dulunya penuh tawa, kini terasa seperti gua yang gelap. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menenangkan hati yang tengah gelisah. Alia membuka laci meja yang sudah lama tak ia sentuh. Di dalamnya, terdapat buku harian milik ibunya, yang selalu menjadi tempat ibunya menulis segala harapan dan doa untuk keluarga mereka. Ia membuka halaman pertama dan membaca tulisan ibu dengan penuh hati-hati. "Untuk anakku, Alia yang paling kusayangi, kamu adalah segalanya bagiku. Jangan pernah merasa sendirian, karena meskipun aku tak lagi ada di dunia ini, cintaku akan selalu ada untukmu. Hati ibu akan selalu ada dalam setiap langkahmu, dan kamu akan selalu merasa kehadiranku dalam setiap hembusan angin yang menyentuhmu." Alia menatap kata-kata itu dalam diam, seolah setiap kalimat yang ditulis ibu adalah jembatan yang menghubungkannya dengan ibu. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia menyadari bahwa cinta ibu tak akan pernah menghilang,
meskipun ibu sudah tiada. Cinta itu ada dalam setiap kenangan, dalam setiap pelajaran yang diberikan ibu, dalam setiap napas yang ia ambil. Aku tidak sendirian, bisik Alia, hampir tak percaya pada dirinya sendiri. Ibu selalu ada. Ibu tidak pernah pergi. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak kehilangan ibu. Ketika ia mulai menerima kenyataan bahwa meski ibu tidak lagi ada di dunia fisiknya, cinta ibu tetap hidup dalam dirinya. Rindu yang selama ini ia bawa terasa sedikit lebih ringan. Ia merasa seperti menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasakan kedamaian. Dengan pelan, Alia menutup buku harian itu, meletakkannya kembali di laci, dan berdiri. Ia menatap rumah itu dengan cara yang berbeda. Rumah yang dulu terasa begitu sepi kini mulai terasa penuh. Penuh dengan kenangan, dengan cinta yang tak pernah padam. Meskipun ibu tidak lagi ada untuk memeluknya, Alia tahu bahwa cinta ibu akan selalu ada di dalam hatinya, membimbing setiap langkahnya. Alia keluar dari rumah itu malam itu, bukan dengan rasa takut atau kesedihan, tetapi dengan perasaan damai yang baru ia temukan. Langit malam itu cerah, bintang-bintang berkelip indah. Seperti ibu yang selalu mengawasinya dari jauh, Alia merasa dekat dengan ibunya, lebih dari sebelumnya. Cinta ibu tidak pernah pergi, dan Alia pun akhirnya bisa melepaskan rindu yang selama ini membebani hatinya. Dengan setiap langkahnya, ia tahu, cinta ibu yang tak terlihat itu akan selalu menyertainya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ibu, meski hanya sebuah kenangan, tetap ada dalam dirinya, menjadi kekuatan yang tak pernah pudar.